sempat salah satu mantan wali kota Balikpapan sempat memberi pesan, tolong jaga hutan meratus. Nah, Kalau sampai hutan meratus itu hancur, otomatis Balikpapan kalau ada topan atau apa imbasnya lebih parah. ya bisa jadi. Kebanyakan sudah hampir hilang di telan zaman sudah. Banyak kan malah kolektor ya yang punya. Benar, rata-rata sudah senjata-senjata kita ini lari ke kolektor, sedangkan kita ya sendiri pun mungkin hanya beberapa orang aja yang punya senjata-senjata asli. Kebanyakan senjata-senjata kita tuh sudah lari-lari keluar daerah, kemana-mana. Nah, jadi kalau bisa kita sebagai orang asli ini harus coba untuk merawat, menjaga juga, Pak. Si Mando ini kan kalau pengrajin senjata ini kan lagi ngetren banget nih, ada katana, samurai lah bahasa yang dikenal-kenal yang seperti itu, senjata-senjata yang mendunia juga gitu. Kenapa harus Mandonya sendiri? Kira-kira Mando ini selain mungkin salah satu senjata yang paling unik di dunia, karena Mando ini dia cuma ada satu mata. Yang kedua mungkin nilai histori dari Mando itu tersebut, dari jenis ukiran, dari bentuk bilah, segala macam itu dia punya cerita. Jadi mungkin itulah kenapa pingin di Mando, karena dia ada keindahan tersendiri. Jadi Mando itu mulai dari atas sampai bawah dia punya keindahan dan kerumitan masing-masing sih, Pak. Iya. Itu salah satu kenapa kau senang di Mando mungkin ya itu. Oh iya, ini yang harus kita cari tahu teman-teman sobat Borneo nih. Ada nilai, ada cerita, ini yang unik ya. Dari modelnya mungkin ya, dari modelnya, dari tampilannya lah, dari jenis ukirannya mungkin akan mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Kalau nggak salah juga ada untuk peruntukan yang berbeda, benar, untuk beberapa orang gitu. Kalau yang pernah saya dengar itu. Jadi memang saya juga sempat sampai sekarang bukan sempat senang juga untuk bukan kolektor ya, belajar bikin, walaupun bukan keturunan asli Kalimantan gitu kan, cuma ada teman-teman yang ngajarin untuk membuat. Cuma sementara ini memang pembuatan bilahnya ini kan agak unik nih. Tadi dibilang Amang Pian tadi itu matanya sebelah, dan dari seluruh senjata dunia mungkin baru ini kita ketemu bahwa dia itu tempatnya sebelah aja gitu kan. Sebelah aja dia. Kenapa sih sebelah? Ini unik ini. Ada sejarahnya nggak kenapa sebelah? Karena kadang memakai pang bisa pleset, apalagi kalau sudah tangan nggak kuat terus kena bahannya agak keras gitu. Ceritanya gimana nih ya? Ada nggak sejarahnya? Menurut cerita yang saya dengar sih dari ada beberapa orang-orang yang saya tanya kenapa sih Pak Mando ini kok rata-rata matanya satu? Mungkin zaman dulu Mando ini dipergunakan untuk perang. Ya mungkin Mando ini kenapa dia satu, karena sistemnya dia bukan untuk memukul atau apa, dia tapi untuk menyayat. Jadi kalau untuk mata satu itu dia, kalau untuk menyayat itu dia lebih cenderung bersih atau rata. Jadi itulah mungkin beda, mungkin kayak senjata kayak golok atau kayak parang mata dua. Ya. Itu kan memang bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau Mando ini untuk kita bawa bahasanya untuk bersihin rumput atau apa itu kurang penempatannya. Gak susah memang. Gak susah. Dikhawatirkannya itu kalau kita nebas atau apa, dia pasti alur itu bentuknya itu nanti kalau kita nebas segala macam itu bisa kena kaki atau kena tangan. Nah itu. Dan Mando ini kemarin itu juga saya tanya, dia ada beberapa kategori, bukan kategori sih. Ada Mando ini memang khusus zaman dulu, memang khusus perang. Jadi Mando perang itu nggak bisa dibuat kemana-mana. Memang ada Mando mungkin istilah sekarang tuh Mando ambang atau apa, itu mungkin bisa dipakai untuk berkebun, berladang segala macam. Ada Mando itu yang spesialisnya memang untuk perjikian atau untuk dibawa seperti itulah. Oh berarti kalau orang Jawa itu apa ageman apa? Pegangan ageman pusaka gitu ya kan. Jadi ada nilai-nilai apa namanya? Kita nggak ngomong magis dulu. Dan nilai budayanya yang bisa mengarah sesuai peruntukan tadi itu loh. Ada yang mungkin memang ada banyak, bukan banyak ya, mungkin versi-versi mengenai Mando itu. Kalau sejauh ini pemahaman memang Pian nih untuk masalah Mando ini, ada nggak perbedaan khusus di antara khususnya Dayak ya, karena memang
majority Dayak yang menggunakan ini, walaupun memang di teman-teman kita di Banjar juga ada ya, mandaunya juga ada ya. Kami di Kutai juga ada juga mandau, juga menggunakan mandau. Walaupun mungkin kalau dari dijelaskan Mamang Pian tadi lebih banyak ambang ya, karena dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Nah, jadi yang membedakan benarnya untuk mandau sebagai yang tadi untuk perang, untuk hari-hari, atau untuk apa tadi yang bisa bawa wibawa segala macam, itu yang membedakan di mananya, nilainya itu sendiri atau bentuknya atau gimana? Biasanya kalau untuk mandau-mandau yang biasa berkabun itu kebanyakan mandau atau ambang itu yang matanya dua dia. Mata dua. Ya, jadi memang itu mau dibawa kemanapun masih bisa. Baik itu nebas rumput atau kita ke hutan ketemu ranting-ranting atau pohon kita mau nebang. Nah itu lebih enak kita menggunakannya daripada mungkin mandau yang bermata satu. Kecuali memang ada orang memang yang biasa pakai mandau yang mata satu. Khususnya kami kayak di Meratus ini memang kami mandau ini kami pakai bukan untuk hari-harian. Jadi kami di Meratus ini khususnya kami ini lebih cenderung mandau ini kami simpan itu dipakai di saat-saat arjen, dan itu merupakan senjata yang paling sakral bagi kami Meratus. Senjata ya. Ya makanya kami di Kalimantan Selatan khususnya itu rata-rata kalau kami berkebun kebanyakan pakai parang lais dan seterusnya lah ya, karena itu apa, enak dipakai multifungsi, mau itu untuk berburu, berhutan, berladang dan segala macamnya. Jadi mandau khususnya kami di Meratus ini memang kami simpan karena itu memang senjata yang betul-betul sakral lah bagi kami. Oke, jadi memang ada beberapa teman-teman ya, ada beberapa tempat yang memang sangat mensakralkan, seperti mungkin kalau budaya Jawa ada keris, ada apa yang kujang yang memang sebagai simpanan untuk keluarga, bahkan untuk warisan Mas ya. Benar. Untuk warisan ke turun temurun. Ada memang sejarah dulu digunakan untuk peperangan. Ya. Mungkin saat ini kalau memang dibutuhkan bisa dikeluarkan lagi. Bisa dikeluarkan lagi untuk peruntukan seperti itu. Nah untuk pembuatannya diri Mang, apa kesulitan-kesulitan ini? Sementara penempaan sampai finishing misalnya contoh seperti ini nih. Yang terutama sih kita mungkin paling sulit ini kita nyari bahan. Nyari bahan seperti mungkin kayu, rotannya, lempaknya, apalagi mungkin kalau ada beberapa pesanan yang mau hulu atau gagang itu dari tanduk. Nah itu kita susah untuk mencari. Tanduk itu harus tanduk rusa ya? Rusa yang padat. Harus padat ya. Soalnya kalau dia tidak padat, setelah kita masukin bila pasti pecah. Apalagi kalau kita mau ngukir itu pasti pecah. Makanya tanduk itu kita betul cari yang betul-betul padat. Nah itu salah satu kendala terbesar sih. Nyari kayu juga, kayunya juga harus kayu yang bagus supaya pas diukir atau kita model-model itu dia tidak pecah di tengah jalan. Kalau boleh tahu nih kayu model apa yang biasa dipakai biasanya? Yang paling umum sih biasa kita pakai itu meranti. Itu untuk sarung, umpang. Kalau untuk ini untuk hulu biasa pakai kayu jeruk ya, ulin. Seperti ini yang putih kayak gini sepertinya jeruk ya mungkin ya, yang ini apa aja. Ini kayu ini. Ya kayu. Cuma warnanya putih mirip-mirip. Putih ya. Jadi seolah-olah tulangnya bagus. Jadi sekalian aja dijelasin nih bagian-bagian dari mandau nih, Bang. Ini mungkin salah satu contoh, mungkin agak beda dari yang Meratus karena ini saya dapat dari teman di daerah Kutai Barat, kalau nggak salah dari teman Benua yang membuatkan. Jadi mungkin bagian umum saja nih bisa dijelasin. Ya mungkin kalau kita untuk cerita masalah detail mandau mungkin bukan dulu ya. Ini dulu. Jadi kalau mungkin secara umumnya aja mungkin kayak ini kan foto gagang. Hulu. Jadi kalau orang di sini nyebutnya hulu ya. Iya benar. Hulu. Bukan gagang. Hulu. Nah kalau sarung ini biasanya kita sebutnya tuh kumpang. Itu bahasanya. Nah itu ada di belakang lagi Mang. Ya. Yang ada kecil kalau itu. Ini dia bisa kita katakan anak pisau. Nah saya juga bingung nih, apakah fungsinya untuk ngukir saja atau ya, bisa ngukir atau tengah-tengah hutan kita lagi kita mau apa yang kecil bisa kita pakai gunakan ini juga. Nah ini belawit kepinggang belawit. Ini belawitnya. Ini juga ada beberapa macam sih dia Om. Belawit ini salah satu belawit yang sederhana lah. Tapi intinya sih belawit ini buat ikat pinggang.
Nah ini tembusar besar. anyaman-anyamannya ini. Paling sulit bikin yang bagian mapanya nih. Paling sulit ukiran di kumpang sama di hulu. Nah ini itu harusnya ngukirnya sebelum dipasang bilah atau sebelum apa sesudah? Iya. Sebelum dia masuk bilah harus. Kalau sudah diukir dulu masangnya nih yang ampun itu. Salah sedikit rusak ukiran, pecah. Ya itu salah satu contoh. Kalau di Meratus sendiri ada ciri khusus nggak? Kalau di Meratus dia untuk ciri khususnya ada ciri khusus mandau itu secara detailnya nggak ada sih. Ini mulai mengarah ke sisi budaya ya. Jadi kalau saya dengar itu kalau membuat mandau itu memang harus langsung yang pengen membuat tuh langsung ketemu gitu sama pandainya. Memang ada hal-hal tertentu yang memang harus disyaratkan gitu. Mungkin panjangnya, mungkin bentuknya, bahkan ukirannya itu. Memang cerita seperti itu apakah masih berjalan sampai sekarang? Kebanyakan kalau kita di Kalsel, kalau kita mau buat saw besi itu harus dicocokkan sama tuannya. Nah kecuali besi itu hanya untuk sekedar pajangan, oke, nggak masalah. Tapi kalau dia besi atau senjata untuk pegangan pribadi, dia harus dicocokkan dengan pemiliknya supaya besi ini kenal dengan empunya. Jadi kita hitung panjangnya berapa, bilahnya pun juga bilahnya bagus atau enggak. Jadi semua itu ada hitungannya dan ada harinya juga. Ada harinya. Jadi kalau misalnya kita pakai senjata itu tidak makan tuan. Nah itu. Ada hitungannya dia, panjangnya, ada besinya, harinya pun juga dihitung semua. Logis juga sebenarnya kalau masalah panjang ini. Kalau saya tangan pendek ini bikin kepanjangan ya yang itu juga kan. Sisa nyabutnya. Sisa nyabut orang mau sudah nyabut udah belum nyampe gitu. Ini secara logisnya, tapi secara nilai kulturnya ini yang harus kita tahu kenapa harus dihitung, bahkan hari-harinya ini kan di luar ekspektasi kita kan. Kita taunya senjata bikin diukir bagus cantik jual atau dipakai sendiri gitu kan. Ini kan turun temurun ya biasa Mando. Kalau Amampian tuh berapa generasi punya yang di rumah? Kalau di rumah itu ada yang tua, itu yang jelas umurnya sih lebih tua daripada saya jelas. Ya. Kira-kira berapa generasi nih? Mungkin kalau saya ini dari saya, bapak, kakeknya lagi, mungkin sekitar ada 5 kurang lebih bisa. Itu ada 100. Itu yang baru mungkin ditahu aja, nggak tahu kalau di sananya lagi gitu. Ya tuh. Tadi mulai bahan lagi tuh loh, yang kan bahan macam-macam nih, besi-besi itu macam-macam nih. Yang peruntukan itu ada perbedaan nggak? Untuk besi yang ini, untuk yang ini, segala macam itu. Biasanya kalau besi teman-teman tuh biasa kalau ada memesan pasti saya tanya dulu buat apa. Kalau memang untuk pegangan sendiri itu kita nyari besi yang bagus yang khusus. Oh saya buat ke hutan aja. Biasanya kita carikan per atau baja dari mobil-mobil gitu ya. Mobil. Nah, biasanya kalau untuk dipakai untuk sekali 2 kali bearing. Karena apa? Karena per itu setahu saya, karena saya berapa kali pakai perbedaan bearing. Misalnya kita hutan pakai mandau untuk bilah yang dari bearing. Bila kita mau nebang pohon, dia bilahnya itu bisa lengket di pohon. Oh enggak gampang dicabut. Jadi kalau kita mau nyabut itu antara dua, kalau bukan bilahnya bengkok atau patah. Nah makanya kebanyakan kalau untuk kita ke hutan atau apa tuh memang lebih bagus memang pakai bahannya itu dari per. Oh yang keras tuh bearing itu agak itu ya karena kan lapisan bajanya stainlessnya juga tinggi gitu. Benar, kalau bearing itu masalah bajanya full. Paling bagus nih kalau pengalaman pakai material apa biasanya? Sama seperti tergantung tadi ya tergantung gunanya itu benar. Paling gampang dibuat per itu ya. Paling gampang dibuat per. Karena dia panjang tinggal tempat enak. Kalau bearing bulat harus dibakar lagi. Harus di tempat lagi, nah itu. Jadi kalau yang per kan panjang, jadi memang pembuatannya lebih cepat dan lebih murah juga sih. Nah ini jadi pertimbangannya kadang-kadang bukan nilai tapi cost-nya, harganya. Dan bahan per pun juga lebih mudah didapat ketimbang bahan-bahan yang lain. Nah, gitu. Jadi sementara ini seberapa animo masyarakat untuk memesan
Mandau nih dari Amin? Jadi untuk Mandau ini sih kebanyakan yang pesan itu dari luar kota juga ada, dari teman-teman ini juga ada. Terakhir itu Mandau saya tuh ada diambil oleh staf menteri BUMN. BUMN. Ya, Pak Arya. Yang satu itu pas kita pameran juga ada diambil sama ownernya PT Bayer. Oh, PT Bayer. Ya, jadi beliau itu pas ada acara bagian beliau turun, pas diambil beliau tuh memang buah Mandau itu yang diambil memang kualitas yang the best ya. Dari segi ukirannya detail segala macam, bahan pun tanduk, bahan spesial semua. Jadi memang beliau itu memang tahu di seni, jadi ya itu. Jadi bisa menilai juga ini barang bagus kah ya, atau sekedar apa pajangan, mungkin beliau juga sudah tahu. Jadi memang nggak murah ya rekan-rekan kalau kita mencari barang yang berkualitas, khususnya Mandau, apalagi sudah sampai tadi levelnya untuk semacam pusaka, untuk turun temurun juga akan nilai dari barangnya sendiri juga tinggi, nilai historisnya juga tinggi gitu. Oke, jadi memang kita akan banyak pembahasan sebenarnya. Mudah-mudahan cukup merangkum ya di sini. Oke, kita